Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa Dewan Dakwah TV Lampung yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini Allah memberkahi kita dengan memperkenankan kita untuk melaksanakan Saum Ramadan, hari yang penuh kita tunggu-tunggu. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tema Ramadan bulan Taubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah SWT menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan Allah memberikan penjelasan bahwa di dalam Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita semua manusia dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu. Di dalam kehidupan tentunya manusia itu tidak hanya berbuat baik terus, tapi ada kalanya dia lupa, hilap, lalai, dan mungkin juga berbuat dosa. Untuk itu Allah juga telah memberikan resepnya di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kepada kita, wasyari'u ila maghfiratin min rabbih wa jannah, bersegeralah kepada ampunan Allah SWT dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini artinya betapa kasih sayang dari Allah SWT untuk kita semua selaku manusia hambanya ini, agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia utama, manusia pertama, ayahanda kita, kakek kita Adam alaihissalam melakukan sekecil permasalahan atau kekeliruan, yaitu melanggar larangan Allah SWT memakan buah yang disebut buah khuldi. Dan oleh karena itu Allah SWT hukum dengan diwajibkan untuk keluar dari surga. Dan Allah SWT memerintahkan untuk kita, Nabi Adam beserta istrinya, hidup di alam dunia dan mengalami kesulitan-kesulitan untuk mencari penghidupan. Nabi Adam alaihissalam berburu, memetik buah, dan sangat beda, jauh berbeda cara hidupnya dengan kehidupan surga. Maka dengan penuh penyesalan Nabi alaihissalam berpikir bahwa dia harus bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian Allah SWT mengilhamkan taubat Nabi Adam AS dengan beberapa kalimat, yaitu Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam AS menyadari kekeliruannya, menyadari bahwa Allah SWT Maha Pengasih, Allah SWT Maha Pengampun. Maka beliau alaihissalam mengungkapkan rasa itu, penyesalan, memohon pengampunan kepada Allah SWT. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah SWT. Dan ketika dia tidak diampuni, maka sungguh merasa sangat rugi. Para pemirsa Dewan Dakwah TV Lampung yang berbahagia dimanapun berada, Allah telah mengajarkan bagaimana cara bertaubat itu. Para nabi, para rasul, tetap Allah berikan kesempatan untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa melakukan kesalahan-kesalahan agar maknanya bahwa manusia itu betul-betul Allah takdirkan sebagai orang atau hamba yang tidak luput dari salah, hilap, lalai, dan lupa. Satu lagi Nabi mulia Nabi Yunus alaihissalam
Bagaimana beliau adalah seorang dai, seorang nabi yang berdakwah dengan penuh kesabaran pada awalnya. Sungguh-sungguh siang dan malam memberikan pencerahan kepada masyarakatnya. Namun sedikit yang mengikutinya, dan sebagai manusia biasa, Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, "Wahai Allah, saya setelah berdakwah siang dan malam mereka mendustakan saya. Tolong ya Allah, berilah mereka janjimu, yaitu berupa azab." Kemudian beliau langsung setelah berdoa itu langsung pergi karena ada tanda-tanda azab yang akan turun. Namun rupanya Allah SWT takdirkan masyarakatnya untuk menerima hidayah dari Allah SWT melalui Nabi Yunus tersebut di penghujung detik-detik akhir dari dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian mereka bertobat, melakukan permohonan ampun kepada Allah SWT, dan mereka mengatakan, "Ya Allah, kami beriman dengan seruan Nabi Yunus alaihissalam." Tapi apa? Nabi Yunus alaihissalam telah naik kapal, dan kita tahu di dalam Al-Quran dengan undian akhirnya Nabi Yunus dijeburkan ke laut, dan Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan. Dan di dalam ikan Nabi Yunus menyadari bahwa sesungguhnya dia merasa bersalah. Kemudian Allah berikan ilham beliau untuk bertobat. Beliau mengatakan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Wahai Allah, tidak ada ilah kecuali Engkau. Sesungguhnya saya ini mohon ampun kepadamu ya Allah. Sesungguhnya saya terhadap diri saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Ini dua contoh nabi utama kita, Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Yunus alaihissalam, memberikan contoh kepada kita bahwa seorang nabi, kalau kita sekarang seorang dai, sangat menyadari akan kelemahan-kelemahannya, akan kesalahan-kesalahannya. Itulah yang patut kita tiru, itu yang patut kita ejawantahkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sungguh Allah itu sangat sayang kepada kita, maka Allah berikan kesempatan untuk kita bertobat. Di dalam kisah para sahabat, para tabi'in yang cukup terkenal, bagaimana seorang rakyat jelata, mohon maaf, seorang pezina bertobat. Apa tindakannya? Dia merasa berdosa kepada Allah SWT, menyadari bahwa kehidupannya telah mencelakakan banyak orang, telah memisahkan banyak keluarga, telah memberikan berbagai macam dampak penyakit mungkin. Kemudian beliau menyadari, ya Allah, sungguh saya ingin bertobat kepadamu. Dan dia ikhtiar memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Jadi para pemirsa Dewan Dakwah TV Lampung yang saya muliakan, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan taubat. Juga Rasulullah SAW menegaskan, "Man shawma Ramadanan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang bersaum pada bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab itu maksudnya perhitungan, melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih baik lagi, dan menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin itu bisa kita lakukan, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Inilah Ramadan ini, marilah kita sadari, terutama ya kepada kita semua yang saat ini Allah berikan kedudukan berupa kemuliaan, yaitu bisa disebut sebagai ustadz, sebagai ulama, sebagai buya, atau sebagai tokoh masyarakat sekalipun. Itu sungguh kita ini tidak terlepas dari salah, hilap, lalai, dan lupa. Untuk itu marilah kita bertobat kepada Allah SWT, kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Kalau salahnya seorang ulama itu
yang paling maksimal adalah berpaling dari dakwah. Contoh, ketika Bal'am, murid Nabi Musa alaihissalam, ingkar kepada apa yang telah diberikan pengajaran oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu berupa pembelotan, pengkhianatan kepada Nabi Musa. Dia menjual agama Allah SWT untuk membela pihak-pihak yang ingin menyerang Nabi Musa, ingin menjatuhkan Nabi Musa atau berpihak kepada lawannya Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah berikan azab, yaitu berupa kecelakaan untuk dirinya sendiri. Marilah para yang disebut para ustadz, para alim, para ulama, sungguh kita adalah penyumbang utama terhadap berbagai macam hal-hal yang tidak berkenan di antara kita semua nih, kesalahan-kesalahan kemasyarakatan, hal-hal yang kurang baik di masyarakat. Kita sadari kita lah penyumbang pertama dari kesalahan-kesalahan tersebut. Makanya kita bermohon pada Allah untuk Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, para pemangku kepentingan, yaitu para pemimpin, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan seluruhnya orang yang mendapatkan jabatan, itu adalah orang yang sangat vital menentukan hajat hidup orang banyak. Ya, marilah kita sadari bahwa kebijakan-kebijakan ini sangat kita berpengaruh kepada masyarakat kita. Seorang Presiden Republik Indonesia sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan, menentukan hajat hidup 270 juta lebih rakyat Indonesia. Maka untuk itu kita sadari bahwa marilah kita bertobat dari kebijakan-kebijakan yang kurang berkenan, yang menyalahi dari tujuan hidup bernegara kita sendiri, yang menyusahkan kehidupan masyarakat, membuat hal-hal yang kontraproduktif untuk keamanan, kesehatan, dan pendidikan, dan lain-lain. Marilah kita bertobat untuk itu semua. Yang terakhir adalah rakyat biasa. Nah, rakyat biasa ini kesalahannya memang tidak sampai menyebabkan hal yang sangat fatal di masyarakat, tetapi paling tidak merugikan terhadap dirinya dan keluarganya dan lingkungannya. Marilah kita bertobat. Bagaimana tobat kita? Masyarakat ini, anggota masyarakat ini, kita bertobat dari hal-hal yang kurang baik dari kita. Misalnya kejahatan-kejahatan kita, kebohongan kita, kemalasan kita, ya, kemudian kita suka menebar sesuatu yang kurang bermanfaat di medsos kita, atau rasa-rasa kita ini paling baik, saudara kita yang lain itu kurang pas. Nah, kita bertobat dari semua hal yang seperti itu. Insya Allah dengan bertaubat di bulan Ramadan ini, kita banyak istighfar, kita banyak melakukan amal soleh, kita khatamkan Al-Quran, maka Allah SWT insya Allah berkenan memberikan taubat bagi kita semuanya, taubatan nasuha. Untuk itu pada kesempatan terakhir ini saya menghimbau kepada kita semua agar marilah kita laksanakan sholat taubat 2 rakaat aja minimal pada bulan Ramadan nanti. Sekali saja kita sholat taubat, kemudian kita langgengkan istighfar, baik pun istighfar Sayyidul Istighfar atau istighfar-istighfar yang lain, istighfar Nabi Yunus ataupun istighfar dari yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kita lakukan itu semua menjadi rutin sehingga hati kita ini menjadi lapang, hati kita ini menjadi tenang, dan kita menyadari bahwa kita ini adalah hambanya Allah SWT yang penuh dengan kelemahan, dan kita mengharapkan bantuan dari Allah SWT untuk mengokohkan, menguatkan diri kita agar menjadi hamba yang soleh, agar menjadi hamba yang bermanfaat untuk manusia dan kemanusiaan. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.